Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Para hadirin yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah, bertemu lagi dengan saya dalam channel Buya Pasaman Timur dalam malam Qom Majelis Zikir. Alhamdulillah, pada tahun ini saya akan berbagi wawasan tentang hal yang sangat penting diketahui oleh seorang alim, ulama, para ustadz, dan para kita semua. Seorang imam khatib dan sebagainya dalam menjalankan suatu fitrah, yaitu membuka rahasia daripada kekuatan sebuah yasin. Dalam hal ini saya akan berbagi wawasan tentang qasamullah. Adapun qasamullah yang saya maksud adalah kita harus mengetahui hakikat yang sebenarnya di dalam menjalankan qasamullah. Kata-kata sumpahnya Allah, pengadilannya Al-Quran, yaitu Yasin. Kita akan membahas cara menjalankan karomahnya Yasin dengan kekuatan ruhnya Yasin itu. Semua berasal daripada ruh. Innama amruhu syai'an arada ayyakula lahu kun fayakun. Semuanya berasal dari ruhnya Allah. Allah tiupkan ruh. Dengan ruh itu juga kita akan kembali. Tapi apabila tidak ruhnya yang kembali kepada Allah, tidak ruh yang ditiupkan oleh Allah tadi, maka tidak akan diterima oleh Allah. Inilah innalillahi. Alif awalnya diri, alif akhirnya diri. Bagaimana caranya menjalankan mukatoahnya? Seperti dalam tayangan yang selama ini pernah saya sampaikan. Tetapi saya belum mendalami secara ma'rifatnya. Tapi sekarang kita akan berbagi wawasan tentang ma'rifat, cara menjalankan karomahnya Yasin tadi. Seperti yang pernah saya sampaikan, Yasin adalah mukatoah. Artinya mukatoah itu adalah 3 perkara. Tahu siapa yang membaca, tahu apa yang dibaca, dan tahu apa yang dibacakan. Nah, jadi di sini kita harus berilmu, teliti sangat kita. Mana ruh yang ditiupkan Allah yang akan kembali kepada dia sendiri. Di sini kita harus tahu dulu hakikat surat Yasin. Yasin, pengadilan Al-Quran. Yang dihakimi siapa? Wal Qur'anil Hakim, itu yang dihakimi. Mana Al-Quran yang dihakimi? Yaitu himpunan Al-Quran itu adalah Alif Lam Mim. Dari Alif Lam Mim tadi, hidupnya zat kepada sir, hidupnya nur kena zat. Itu adalah dikatakan hidup Al-Quran. Hidup dalam Allahu A'lam. Hidup dalam alamnya Allah. Kalau memang
Mukatoahnya Yasin wal Qur'anil Hakim, yang Al-Quran yang akan dihakimi. Dan innaka laminal mursalin. Dan tahu kita bagaimana cara berpindahnya sebuah kodrat tadi, dari 3 kodrat menjadi 1 kodrat, kembali menjadi berangkatnya kepada sifat ruh bagi Allah yang ditiupkan. Maka kita harus tahu ruh Yasin itu yang akan berangkat kepada pemiliknya. Kita paham 5 kodrat dijadikan oleh Allah dalam sandaran untuk bertajali kepadanya. Sifat jasad mencari ruh, sifat ruh mencari nur, sifat nur mencari zat, sifat zat mencari sir. Tajali yang 5 ini membuat keberadaan ketuhanan Allah untuk disembah. Di dalam perjalanan tajali sirullah, kembalinya innalillahi, dengan syarat wa inna ilaihi rajiun, harus bisa mengembalikan asal demi asal. Kalau mengembalikan asal demi asal, kita harus paham asal daripada sir rahasia adalah sebuah tempat kodrat yang tidak beri nama. Muncullah wujud dinamakan ada, muncul maujudlah dinamakan zat dan sifat. Nah, kalau alif sudah kembali kepada ba kembali kepada titik. Titik lenyap di dalam domah, titik lenyap di dalam sukun kekosongan. Maka di situ hanya ada ruh, 1 ruh yang membuat semuanya hayat, yaitu ruh hayatullah. Nah, ruh inilah para hadirin yang akan menjemput kembali kepada asalnya. Di sini saya akan berbagi wawasan untuk bagaimana mengembalikan ruh Yasin ini, ruh Yasin kembali kepada titik sukun kosong tadi. Dikala seseorang alim, seorang ustadz, seorang khatib, ulama duduk di depan seseorang yang telah dikatakan mayit, almarhum, sebelum dimakamkan atau setelah dimakamkan, maka sehari-hari dalam mengadakan rabita alal wasilah, memberikan syafaat, memberikan fadilah, perjalanan penyempurnaan dalam langkah ganjil dari 3 hari, 7 hari, 9 hari, dan selanjutnya, rumus lenyapnya alif kepada ba, lenyapnya ba kepada titik, titik sirna dalam sukun kosong. Itu adalah mata hati yang tidak terputus dari seorang alim, seorang ustadz, seorang habaib, dan segala para ulama yang mengadakan rabitah halal wasilah. Apakah dalam tawasulan, bertawasul, dalam rangka mengantar dan mengembalikan ruh ini kepada asalnya. Ruh yang ditiupkan akan kembali kepada pemiliknya. Maka cara pengembalian tadi adalah ruh itu sendiri yang membawanya. Maka tiupkanlah ruh Yasin itu, ruh kodrat tadi, ruhnya Allah kepada
diri sifatnya Allah tadi. Jasad berwali kepada nur Muhammad, sementara zat Allah berwali kepada rohani, dan nyawa berwali kepada batin. Kehidupan hakikat Allah adalah kehidupan kodrat Adam dan Muhammad, bernyawakan Allah. Ruh Allah yang dipakai, maka kembalikanlah kepada Allah. Dalam menjalankan, kita harus memiliki kekuatan ilmu yang sempurna dan ma'rifat yang utuh. Bagaimana caranya? Perhatikan. Setelah kita membaca kitab-kitab besarnya diri, Al-Fatihah, kitabnya sifat batin, awal bertajali Allah pada diri, bacalah Al-Fatihah. Setelah itu, bacalah kodrat Allah pada diri dengan surat An-Nas. Setelah itu, bacalah Al-Ikhlas sebagai maujud Allah pada diri. Maka lengkaplah. Setelah itu, baru kita melaksanakan robitah. Setelah kita berfadilah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lengkap sudah dengan robitah, berrobitah kepada arwah tadi semua, maka kita akan membaca Yasin. Dalam baca Yasin ini, kita harus tahu kodrat yang keluar di mulut kita setelah kita menatap 3 kodrat di dalam wujud sebuah jasad tadi. Yang berhenti itu adalah zikir dan robitahnya, nyawa dan jantung. Tetapi kodratnya tetap ada. Karena ada 2 ruh di situ. Pertama, ruhamiyata adalah ruh penggerak jasad. Itu satu-satu sudah ditarik oleh, diberangkatkan sampai ruh-ruh yang diawasi malaikat. Semua sudah berangkat. Itu ruhamiyata. Yang kedua, ruhani. Ruhku kata Allah. Nah, di sini pengembaliannya tadi. Disinilah kita harus melihat di saat mengucapkan Yasin. Di saat mengkalamkan Yasin, kita melihat 3 kodrat tadi. Alif sin sebagai nur kasiyah perwujudan jasad tadi. Lenyap ke dalam titik, ke dalam batin. Nur lenyap ke dalam batin. Batin lenyap ke dalam wujud. Wujud ada dalam ketiadaan. Begitu yang 3 ini mundur dengan satu ucapan, yaitu ya, kita melihat ya itu harkat kodratnya adalah qalbi, hati. Yasin, Yasin, Yasin. Nunnya tidak boleh panjang. Yasin tidak boleh panjang. Yasin. Setelah kita melihat alif masuk ke dalam bab, ba lenyap ke dalam titik, titik sirna di dalam sukun kosong yang tidak bernama, alam jadi sebelum semua jadi, maka sin, ruh yang keluar sin, itu adalah satu tiupan tadi. Itulah ruh yang akan menjamin
kembalinya alif kepada ba, bal lenyap dalam titik, titik sina dalam sukun kosong. Ini satu teriakan. Nah, di sini sudah dikatakan dalam surat Yasin, in kanat sayatan wahidatan fa izahum jami'un ladaina mundar. Dengan satu teriakan, maka semuanya terkumpul kembali kepada tempat asalnya. Itulah satu teriakan tadi. In kanat sayatan wahidatan hamidun tadi. Yaitu sin. Sin. Ruh itu. Sin. Nah, itu ruhnya. Sin. Sin. Itulah ruhnya. Sin. Setelah pandangan menyelesaikan, baru tatap wujudnya. Kalau dia sudah tiada, berarti membayangkan wajahnya. Wal Qur'anil Hakim, barulah kita melihat wujudnya. Innaka laminal mursalin. Disitulah kita melihat ketiadaan dia lagi. Sampai dia ke alam sebelum semua jadi. Karena kursi Allah juga sudah mengatakan, sesungguhnya manusia itu sudah ada sebelum semuanya ada. Maka kembalikan ke dia ke tempat sebelum semua ada. Nah, disinilah yang dikatakan sirna alif dalam ba. Ba kembali menjadi wujud sukun. Maka kosong nol. Disinilah kebenaran mukatoah seseorang pemimpin daripada surat Yasin tadi yang harus menyelamatkan inna lillahi seseorang. Kembalinya alif kepada alif. Kan berarti alif kembali. Nah, bukan jasadnya, alifnya kembali. Nah, alif itu dua. Kembali alif nyata kepada alif yang tidak nyata. Ya, yaitu alif aftar itu nyata, alif badal itu tidak nyata. Alif aftar badal nyata, alif badal itu tidak nyata. Jadi dengan tiupan ruhnya tadi, hilanglah yang nyata kepada yang tidak nyata. Ini yang dikatakan innalillahi. Persoalannya, sanggupkah seorang yang mendawamkan, seorang ulamanya, seorang ustadznya, menghilangkan alif aftar kepada alif badal di depan seorang mayat? Itu saja. Barulah innaka minal mursalin. Nanti akan diterima oleh Allah. Apa kata Allah? Salamun haula min rabbir rahim. Selamat datang. Salam sejahtera. Selamat atas kamu. Kalau memang salamun haula min rabbir rahim, pasti tubuh rahim itu pasti datang kepada Allah. Tubuh jasad tidak akan datang. Tapi mengembalikan tubuh rahim itulah ruhnya tadi. Innama amruhu, atas nama ruhku, kata Allah. Nah, Yasin itu atas nama ruhku, baru jadi. Kun fayakun. Kun itu aku, kata Allah. Fayakun itu dia. Barulah jadi dia kembali kepada aku. Hu kembali menjadi hu. Hu kembali menjadi hu. Maka fayakun itu ada waw di situ, atau waw atau hu atau dia. Fayakun ada waw di situ. Kun fayakun yang kembali itu kun. Fayakun. Fayakunnya itu ada waw di fayakun itu. Periksalah surat Yasin 82 itu. Pasti ada waw di situ. Nah, di sini gini harus paham kode etiknya. Jadi dengan tiupan ruh Yasin tadi, itu adalah ruhnya Allah yang harus ditenggelamkan, yang aftar kepada ba'dal. Tenggelamkan alif nyata kepada yang tidak nyata. Ayatnya dikatakan tenggelam alif ke dalam batin. Ba kembali kepada titik, itulah wujud. Ada dalam ketiadaan. Itulah sukun kosong. Nah, kalau lebih jelas lihat tulisan al-maut umpamanya. Kalau al-maut itu ada waw di situ yang ada sukunnya. Dia kosong. Kembalikan dia kepada kosong. Maut, al-maut. Perhatikan di tulisan Arab itu al-maut. Di wud itu waw itu ada waw di situ yang dinamakan hu atau dia. Tapi ada sukun di atasnya kosong. Nah, itu berarti kembalikan dia kepada kosong.
Nah, itu tugas kita, mengembalikan dia kepada titik kosong dia. Nah, itu insya Allah. Jadi dengan kita sudah punya wawasan menyelamatkan diri kepada Allah. Nah, kalaupun ini, Yasin itu bukan hanya untuk orang meninggal atau orang mati. Di saat kita beribadah syahadah, zikir tinggal, zikir batin, zikir sir, jalankan seperti itu. Nah, di dalam kekosongan tadi, berapa lama keakuan Allah bertahan dalam dirimu? Berapa lama engkau tidak menjadi aku, tidak ada akunya di situ. Di kekosongan daripada sukun tadi. Lenyap alif ke dalam ba atau batin. Batin mewujud kepada asal titik. Titik adalah ada dalam ketiadaan. Berapa lama kamu tiada, tapi berapa lama Allah ada. Dia, akunya Allah ada di dalam dirimu itu. Boleh dipakai itu untuk pengamalan tingkat tinggi. Pengamalan syahadah itu paling langsung kepada Allah. Nah, jadi begitu para jemaah, para hadirin. Jadikanlah amalan ini benar-benar amalan yang paling mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan malah mengembalikan haknya Allah dengan sempurna. Jadilah seorang pesuruh Allah, wali Allah, para ulama dan para ustadz yang bermanfaat buat rohani. Jangan hanya bermanfaat buat jasmani, akidah dan akhlak, tapi kita juga harus bermanfaat pada tujuan utama Allah, inassalamatan, yaitu yauma mumitu, bagaimana menyelamatkan kematian seseorang, dan bagaimana yauma absawaya, yaitu menyelamatkan sampai bertemu dengan Allah. Itulah tugasnya. Orang yang berilmu itu adalah orang yang didahulukan dan diutamakan oleh Allah daripada orang-orang yang tidak berilmu. Jadilah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dalam rangka perjalanan Allah ini dari dunia ke akhirat, dari zahir ke batin. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berkah, dan banyak kita bisa berbuat menyelamatkan kerohanian seseorang kepada Allah dengan ilmu. Insya Allah dengan ilmu kerohanian mudah-mudahan berkahlah buat kita hendaknya. Karena apa? Wahyu itu, ilham, irhas, laduni, semua hadam itu adalah milik Allah, yaitu milik orang-orang yang berilmu. Insya Allah. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.